Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih dapat diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan pelajaran kita, dars kita membaca dan menelaah kitab Al-Muyassar Ilmu Nahwi karya Ustaz Aceng Zakaria hafizahullah taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki al-adawatul jazimah. Adawatul jazimah baik yang menjazamkan satu fi'il maupun yang dua fi'il. Dan sebelumnya kita sudah membahas juga al-adawatun nasibah. Apa saja adawatun nasibah? An, lan, idzan, kai, lamul juhud, hatta. An, lan, idzan, kai, lamul juhud, hatta. Itu adawatun nasib. Kemudian al-adawatul jazimah, ada yang menjazmkan satu fi'il, ada yang menjazmkan dua fi'il. Yang menjazmkan satu fi'il lam, lamma, alamma, lamul amr, lan nahiyah. Lam, lamma, alamma, lamul amr, lan nahiyah. Lam tidak, lamma belum, alam tidakkah, alamma belumkah, lamul amr, lam perintah, lam yang menunjukkan perintah, lan nahiyah, lam untuk larang. Kemudian kemarin juga sudah disampaikan beberapa dari alat penjazm dua fi'il. Namun belum dibacakan untuk contoh-contohnya. Yang menjazmkan dua fi'il, kemarin sudah in, iz, mama, man, mah, mamata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, ayyu. In, iz, mama, man, mah, mamata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, ayyu. In dan izma itu jika, in jika, izma jika, ma apapun atau apa saja, man siapapun, orang siapa, ma apa saja, mata kapan saja, ayyana aina dan ayyana kapan saja, aina di mana saja, anna dimanapun, sama di mana saja juga, haitsuma dimanapun juga, di mana saja, kaifama bagaimanapun, ayyu apapun. Nah, kita contohnya lihat in tajtahid tanjah. In tajtahid tanjah. Kita lihat di situ, jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu akan sukses, akan berhasil. Dari situ tajtahid dan tanjah keduanya berharokat sukun. Dan dia dalam kondisi majzum. Tandanya dengan apa? Tandanya dengan sukun. Karena dia masuk di sahihul akhir. Fi'il yang sahihul akhir. Kenapa dia menjadi majzum? Karena ada in. Karena dia ada in menjazmkan dua fi'il. Kemudian izma, jika izma tata'allam tataqaddam. Izma tata'allam tataqaddam. Jika tata'allam engkau belajar, tataqaddam engkau akan yang menjadi yang terdepan. Kau akan duluan. Kau akan menjadi yang terdepan. Maka kita lihat di situ tata'allam sama ta'allam dan tataqaddam keduanya menjadi majzum karena ada alat penjazm dua fi'il yaitu izma. Tata'allam masuk sahihul akhir. Dia dalam kondisi majzum tandanya dengan sukun. Kemudian yang ketiga ma taf'al syarran tandam. Ma taf'al syarran tandam. Apapun yang kamu lakukan berupa keburukan atau kejelekan, syarron, kamu akan menyesal. Tandam itu menyesal.
apapun yang kamu lakukan berupa kejelekan, maka kamu akan menyesal. Maka taf'al dan tandam di situ menjadi majzum. Majzumnya dengan apa? Ya, dengan tandanya dengan sukun. Masuk fi'il sahih akhir. Kemudian 4, man, siapapun, man ya'mal su'an yujza bih. Man ya'mal su'an yujza bih. Man ya'mal, bagaimana siapa atau siapapun yang melakukan keburukan, dia akan dibalas, maka dia akan dibalas. Nah, kita lihat ya'mal di situ sukun. Sukun tandanya dengan sukun majzum dengan tanda sukun. Nah, dia fi'il sahihul akhir. Kemudian yujza, kalau tidak ada tanda yang di situ, biasanya sukun. Oh, ternyata dia ada huruf illah terakhirnya. Yujza, ada alif terakhirnya. Yujza, maka majzumnya dengan apa? Dengan hadful akhir. Yujza, maka di situ kita lihat man menjazmkan dua fi'il. Yujza pakai alif lazimah. Mirip ya. Baik. Kemudian mahma, kelima mahma, apa saja? Mahma tubtin tuzhirhul ayyam. Mahma tubtin tuzhirhul ayyam. Apa saja yang kamu sembunyikan, maka kian hari akan tampak. Tuzhir nampak, ayyam itu hari-hari akan menampakkannya. Apapun mahma di situ ya. Kita lihat tubtin dan tuzhir. Tubtin itu sukun yang majzum dengan tanda sukun karena masuk sahih akhir. Tuzhir sama tandanya sukun majzum. Kemudian karena fi'il sahih akhir. Kemudian yang keenam, mata ya, kapanpun, mata tadhhab azhab. Kapanpun engkau pergi, aku akan pergi juga. Kapan saja kamu pergi, aku pergi. Tadhhab dan azhab itu majzum dengan tanda sukun. Sama ya. Karena masuk sahih akhir. Kemudian ayyana, kapan saja, kapanpun sama saja ini. Ayyana tahsun sariratuka tuhmad siratuk. Ayyana tahsun sariratuk tuhmad siratuk. Kapanpun engkau kepribadianmu atau niatmu baik, tahsun itu baik, sariratuk itu kepribadian, niat, maka tuhmad siratuk, perilakumu atau perjalananmu akan bagus, akan dipuji. Tuhmad, puji perjalananmu, siratuk, maka perilakumu juga akan baik, akan dipuji. Baik, kemudian yang kedelapan, aina, di mana saja, dimanapun. Aina tadhhabil ummu tadhhab Maryamu ma'aha. Aina tadhhabil ummu tadhhab Maryamu ma'aha. Kemanapun ya, ibu pergi atau ya, ibu pergi, ya, maka Maryam akan ikut bersamanya. Maryam akan pergi bersamanya. Nah, kita lihat tadhhab di situ ya. Kok yang sebelumnya berharokat kasroh, setelahnya ada malah sukun ya. Padahal tadhhab dia sahih akhir. Kenapa berharokat kasroh? Karena dia sejatinya dia adalah sukun, namun karena bertemu sukun setelahnya, yaitu di alif lam di situ ya, lamnya bersukun, maka karena kondisi tersebut maka ia berubah menjadi kasroh. Banyak yang seperti ini. Karena bertemu dua sukun maka dia menjadi kasroh untuk menyesuaikan. Kasroh di situ bukan tanda aslinya. Maka yadhhab yang pertama ya, dia majzum, atau tadhhab dia majzum karena aina, dia majzum tandanya dengan sukun tetap.
sukun karena dia masuk sahihul akhir. Tadhhab berikutnya juga sama. Kemudian yang kesembilan, anna dimanapun, sama ina dan anna dimanapun. Anna yadhhabil abu yadhhab aliyun ma'ahu. Anna yadhhabil abu yadhhab aliyun ma'ahu. Dimanapun bapak pergi, maka Ali pergi bersamanya. Ya, sama yadhhab. Sama seperti di atas yadhhabi karena bertemu dua sukun. Yadhhab marfu majzum dengan tanda sukun. Masuk sahihul akhir. Kemudian yang ke-10 haitsuma, sama dimanapun juga. Haitsuma tanzula tukrama. Haitsuma tanzula tukrama. Dimanapun kalian berdua tinggal diturunkan ya, tinggal tanzula tukroma, kalian berdua akan dimuliakan. Ya, kita lihat tanzula tukroma, tadinya dia tanzula, ada tanzulani tukromani. Haitsuma alat penjazam, maka fi'il dia harus menjazamkan dua fi'il, maka fi'ilnya harus dalam keadaan majzum. Kalau kita lihat di tanzula tukromani, ya, dia masuk dalam af'alul khamsah. Ya, tanda majzumnya dengan apa? Dengan hadfun nun. Tadinya tanzulani jadi tanzula, tukromani jadi tukromani. Kemudian yang ke-11, kaifama, bagaimanapun. Kaifama tu'amil sadiqaka yu'amil. Kaifama tu'amil sadiqaka yu'amil. Bagaimanapun engkau bermuamalah, bergaul dengan temanmu, maka temanmu akan melakukan bermuamalah sebagaimana yang kamu lakukan. Yu'amil. Nah, kita lihat di situ tu'amil dan yu'amil. Ya, sama saja. Tu'amil dia sukun, tu'amil juga sukun. Ya, dan dia dalam kondisi majzum, tandanya dengan apa? Dengan sukun, karena dia masuk ke fi'il yang sahihul akhir. Ya, majzum dengan tanda sukun. Majzumnya dengan apa? Dengan kaifama. Kemudian yang ke-12, ayyu apapun. Ayyu. Lihat ayyu kitabin taqra tastafid. Ayyu kitabin taqra tastafid. Kitab apapun atau apapun kitab yang engkau baca akan memberikan manfaat. Engkau akan mendapatkan manfaat. Engkau akan mendapat atau engkau akan mengambil manfaat. Kita lihat di situ taqra dan tastafid. Ya. Taqra'u, tadinya taqra'u dan tastafidu, maka menjadi taqra' dan tastafid. Dengan kita lihat harokat akhirnya sukun, dia majzum karena ada al-jazam yaitu ayyu, dua fi'il, maka majzum dengan tanda sukun. Dia masuk di fi'il ya sahihul akhir. Baik. Kemudian masuk di at-tamrin. Tamrin kita langsung kerjakan saja. Siap ya. Ya jelisu ya, kemasukan lam. Ya jelisu ini fi'il sahih akhir. Maka kemasukan lam alat penjazam berarti menjadi lam ya jelis. Majzum dengan tanda sukun. Ya jelis. Kemudian di kirinya, sebelah kirinya kita lihat Yahdi, dia ada harfu illah terakhirnya, maka dia masuk dalam fi'il mu'tal akhir. Kemasukan alam alat penjazam. Nah, maka tanda majzumnya untuk harfu mu'tal akhir dengan harfu akhir. Maka alam yahdi hapus
huruf illahnya. Kemudian ya ta'lamu, ya, ta'lamu sama masih sahih akhir, masuk alam alat penjazm, artinya tidak ya. Tadi Yahdi memberikan petunjuk, sekarang ta'lam, dia perempuan mengetahui, atau kamu mengetahui. Alam ta'lam. Maka jadi alam ta'lam bisukun ya, majzum dan tandanya dengan sukun. Tidakkah kamu ketahui? Apakah tidak kamu ketahui? Kemudian yas'alukum, kemasukan lam. Kita lihat dulu di situ yas'alu ya, dari kata yas'alu tambah kum. Nah, maka kemasukan lam menjadi yas'alkum dengan tanda sukun di huruf lamnya. Dia masuk dalam fi'il sahih akhir, majzum dengan tanda sukun. Dia tidak menanyakan kepada mereka, atau dia tidak meminta kepada mereka. Lam yas'alkum. Kemudian takulina, kamu perempuan sedang makan atau makan ya, takulina. Maka kemasukan alamma dia belumkah. Alamma takulina masuk di af'alul khamsah kina. Berarti ketika masuk untuk af'alul khamsah majzumnya dengan hadfun nun. Alamma ta'kuli, dihapus nunnya, majzum dengan tanda hadfun nun. Belumkah kamu makan? Apakah kamu belum makan? Perempuan ya. Kemudian yahduru masih sama, yahduru fi'il sahih akhir, kemasukan li, lamul amr ya. Ini konteksnya lamul amr, karena membahas ada watul jazimah, maka ketika dimasukkan menjadi liyahdur fi'il sahih akhir masuk alat penjazam menjadi majzum dengan tanda sukun, liyahdur. Kemudian selanjutnya tardahu. Lihat tardah, fi'ilnya tardah saja ya, bukan punya itu loh. Tardahu, maka fi'il mu'tal akhir, ada huruf illa ya, alif di situ. Tardah. Masukkan alam berarti belum masuk ada watul jazim menjadi alam tardahu. Tidakkah kamu ridho kepadanya? Tidakkah kamu ridho kepadanya? Alam tidakkah atau apakah tidak? Apakah kamu tidak ridho kepadanya? Maka tandanya dengan hadfu harfil akhir. Kemudian tadkhuluna sama af'al khamsah, maka kemasukan la an-nahyah, larangan. Tadkhul af'al khamsah kondisi majzum, maka menjadi la tadkhulu, hapus nunnya untuk kondisi majzum. Tadkhulu fi'il mudhari majzum, tandanya dengan hadfun nun. Kemudian yaktubu, kalau tadi yahdur itu hadir, datang, tardahu ridha, tadkhuluna mereka masuk, kamu masuk, atau kalian masuk, kalian banyak masuk. Kemudian yaktubu, dia menulis, yaktubu masuk fi'il sahih akhir, kemasukan lamul amr jadi liyaktub, hendaklah dia menulis, karena lamul amr liyaktub. Kemudian selanjutnya tarmi, engkau melempar. Nah, dia masuk fi'il mu'tal akhir, nah ada harful illah ya, ada ya di situ, maka tarmi masuklah la nahya alat penjazam. Maka tarmi harus jadi jazam, maka la tarmi dihapus harfu illa, tarmi fi'il mudhari majzum
tandanya dengan harfil akhir. Hapus huruf akhir. Tarji'ina ya. Tadi berarti la tarmi, janganlah kamu lempar, jangan kamu buang. Kemudian tarji'ina, kamu perempuan pergi, kembali pulang. La tarji'i, masukkan la an-nahiyah, berarti menjadi la tarji'i, dihapus nunnya. Kemudian tada'uhu, engkau menyerunya ya. Tada'u. Maka di situ kita lihat ada waw, huruf illah. Maka menjadi la tada'uhu. Kondisi majzum untuk huruf fi'il mu'tal dihapus huruf illahnya menjadi la tada'uhu. Tanda jazmnya dengan harfi akhir. Baik. Ya. Jadi kita latihan dulu. Ya. Silakan. Halaman 28. Yang pertama, kita lihat dulu. Ij'al marfu'an wa mansuban wa majzuman mimma ya. Jadikan dia marfu', mansub, dan majzum dari contoh-contoh berikut. Dari situ marfu', mansub, majzum. Yang pertama ada ya'tikum. Maka mansubnya menjadi lan ya'tiyakum. Terus majzumnya lam ya'tikum. Nah, alhamdulillah, benar ya. Kemudian selanjutnya ya mansub. Nah, di situ hanya ada kondisi mansubnya lan yaj'alakum. Maka marfu'nya dengan apa? Langsung buka mic-nya saja. Marfu'nya yaj'alukum. Baik. Kemudian majzumnya dengan lam yaj'alkum. Baik, sudah. Amin, alhamdulillah. Baik, yang selanjutnya siapa? Kita lihat majzumun lam yarzuqukum. Kalau tadi ya'tikum, dia datang kepada kalian. Yaj'alakum, dia membuat kalian. Kemudian yarzuqukum, mereka memberikan rezeki kepada kalian. Lam berarti tidak ya. Tidak memberikan rezeki kepada kalian. Baik. Siapa yang menjawab? Mansub, marfu'nya. Marfu' dulu jadi gimana? Yarzuquna. Alhamdulillah. Baik. Marfu'nya jadi Yarzuquna. yang lengkap. Yarzuqunakum. Nah, yarzuqunakum. Baik, masyaallah, ahsan. Kemudian mansubnya lan yarzuqukum. Alfunun. Baik. Insyaallah. Baik. Jazakallah khair. Ya benar ya. Marfu'nya dengan yarzuqunakum. Mereka berikan rezeki kepada kalian. Lan yarzuqukum. Nah, mereka tidak akan pernah memberikan rezeki kepada kalian. Kemudian di sini ya majzum, yang ada majzum baris berikutnya lam yakhshahu. Nah, silakan siapa Mas Ef tadi sudah nyalakan Mas Ef. Coba ya Ustaz. Nah, Marfu yakhshahu. Gimana ininya? Sulit ya. Baik, yakhshahu. Kemudian mansubnya dengan lan yakhshahu. Dengan alif ada? Dengan tanpa alif ya. Tanpa alif. Gimana kalau mansub? Mansub ada huruf illah jadi gimana? Oh hilang. Oh iya, hilang Ustaz alifnya. Hilang alifnya? Tidak ya, tidak hilang ya? Oh, tidak hilang ya. Oh. Ya. Jadi
Ya, kalau ini seperti ini maka yakhsha-nya pakai untuk marfu, yakhsha pakai alif lazimah. Harusnya seperti itu. Namun karena ada dhamir hu-nya di situ maka ditegakkan jadi yakhshahu. Seperti model di sebelumnya ya, model tardahu. Tadinya kan tardo yardo itu kan alif lazimah, maka ketika bersama dengan dhamir kalau menjadi tegak. Jadi keduanya tidak hilang ya. Harfu ilahnya tidak hilang ya. Yakhsha dan lan yakhsha. Kemudian selanjutnya lan yada'uwahu. Lan yada'uwahu. Yakhsha takut padanya. Yakhsha itu takut ya. Nah, yada'uhu ya. Yang kondisi mana itu? Marfu. Marfu. Dia di mutal akhir. Baik. Insyaallah. Tandanya dengan? Dhamma muqaddar. Dhamma muqaddar. Baik. Kemudian majzum gimana? Lam yada'uhu. Tandanya dengan? Hasfu akhir. Hasful akhir. Baik. Ya, tidak. Kalau lan yada'uhu menyerunya. Tidak akan menyerunya atau berdoa kepada menyerunya lebih tepat. Kemudian yas'alanihi ya, yas'alanihi ya. Menjadi apa mansubnya? Yas'alanihi. Mansub dengan apa? Mansub lan yas'alahu. Karena yas'alani masuk di af'alul khamsah ya. Kemudian majzumnya jadi sama lam yas'alahu juga. Lam yas'alahu. Baik, insyaallah. Yang masih keliru sedikit-sedikit akan dibetulkan, koreksi. Jadi lan yas'alahu. Untuk dhamir huma. Sa'ala yas'alu. Meminta, bertanya. Kemudian takunu. Jadi gimana? Mansubnya bagaimana? Di lan takuna. Lan takuna. Kemudian majzum Lam takun. lam takun. Masih ada wawunya atau tidak? Iya, hilang. Hilang ya. Jadi lam takun, sukun dan wawunya tetap jadi hilang. Kemudian lan tadlimihi. Maka perempuan tidak menzaliminya, tidak akan pernah menzaliminya. Marfu'nya bagaimana? Langsung nyalakan saja. Yang mau. Iya. Lan tadlimihi marfu'nya menjadi lan tadlimihi. Insyaallah tahu semua nih ya. Masih F lagi. Coba ya Ustaz. Tadlimi kan ini kan nun ada mina kan. Lan berarti tadlimi nahu ya Ustaz. Gimana marfu'nya jadi? Tadlimi nahu. Tadliminahu. Masya Allah. Benar ya. Tadliminahu. Kemudian kalau tadliminahu berarti sebutun nun ya. Tetapnya sebutun nun ya. Kemudian majzumnya jadi gimana? Sama kayak mansub lam tadlimihi. Masya Allah. Jazakallah khair. Benar ya? Lam tadlimihi. Kemudian yanhahum. Dia melarang mereka. Dia laki-laki melarang mereka. Yanhahum. Maka mansubnya menjadi mansub. Bagaimana mansubnya? Lan yanhahum. Ini siapa ini? Mas Ari ya sekarang ya? Ari. Nah. Yes, ya. Gimana? Yanhahum. Lan yanhahum. Alifnya masih sama ya? Masih ada fathah muqaddarah. Ya, baik. Fathah muqaddarah. Kemudian majzumnya jadi lam yanhahum. Tandanya dengan
akhir. Hasful akhir. Karena dia masuk fi'il yang Mu'tal akhir. mu'tal akhir. Baik, insyaallah. Kemudian ya, lan yarzuqakum. Lan yarzuqakum. Dia tidak memberikan rezeki kepada kalian, tidak akan pernah memberikan rezeki kepada kalian. Marfu'nya dengan, langsung nyalakan saja. Silakan. Yarzuqukum. Baik, tandanya dengan Domah. dhamma. Baik. Kemudian majzumnya Lam yarzuqkum. lam yarzuqkum, tandanya dengan Sukun. sukun. Masyaallah. Baik. Jazakallahu khair. Itu sudah kita sudah latihan, insyaallah teman-teman semua sudah paham untuk bagian mansub dan marfu'nya. Tinggal diganti sesuai dengan tabel yang halaman 24. Jadi mudah saja kita sesuaikan dengan tabel yang ada di halaman 24. Ayo kita pindah ke halaman 29 ya. Halaman 29 tentang la. Tentang la. Lam alif kalau sebutan ini. Biasanya lam alif. La. Taib la terbagi atas dua. Yang sudah kita bahas ya, ini an-nahiyah. Yang tadi ya alat penjazam ya bermakna larangan. Bisa kita pakai diksi jangan. Kemudian ada lan nafiyah. Lan nafiyah itu menafikan atau menegasikan suatu kalimat. Negasi. Jadi negatif. Ya, baik. Kita bahas yang nahiyah ya. Nahiyah, lan nahiyah itu ma tajzimul mudhari'ah. La yang menjazmkan fi'il mudhari'. Nah, kita lihat contoh. La tal'ab, la tashrabu. Artinya berarti kalau nahiyah berarti jangan. Jangan kamu bermain. La tashrabu, janganlah kalian meminum. La tashrabu. Nah, kita bandingkan dengan lan nafiyah. Nafiyah itu bermakna tidak, negasi kan, negatif. Maka kita lihat pengertiannya ma la tajzimul mudhari'. Dia tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Tidak menjazmkan. Jadi kita lihat, kita bandingkan contohnya la tal'abu dan la tashrabuna. Tal'abu, la tashrabuna. Jadi di situ tidak ada perlakuan ya, tidak ada akibat dari la tersebut, maka tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Itu bedanya. Kemudian contoh yang lain, la tada'u. Lan nafiyah, kita lihat lan nafiyahnya ya, la tada'u. La tada'u, masih ada wawunya. La tashtari, masih ada huruf illahnya. Ya, kita lihat lan nahiyah. La tada'u, la tashtari. Dan nafiyah tadi, la tal'ab, mereka. Kamu tidak bermain. Kamu tidak bermain. La tashrabuna, kalian tidak bermain. Kalian tidak minum. Kalian tidak minum. Hanya ditambahkan tidak saja. La tada'u, sudah ke tadi ya. Kemudian la tashtari, la tashtari. Engkau tidak membeli. Kemudian lan nahiyanya adalah nahiyah la tashtari. Janganlah kamu beli. Nah, sudah itu ya. Cukup jelas insyaallah. Lan nahiyah bermakna larangan, pakainya jangan, dia menjazmkan fi'il mudhari'. Tetapi lan nafiyah bermakna tidak. Biasanya pakainya tidak atau bukan. Tidak. Intinya negatif, negasi. Dan dia tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Tidak beramalan. Baik, kemudian selanjutnya di bawahnya anwa'ul lam. Anwa'ul lam.
lam. Kalau tadi la, sekarang lam. Berarti hanya huruf lam saja. Huruf lam. Al-lamu. Yang pertama harfu jarrin. Harfu jarrin. Lam yang pertama adalah harfu jar. Ya, sudah ya. Apa saja huruf jar? Ya, kita kerja lagi. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Oke, jangan dilupakan. Dan lupakan huruf-huruf jarnya yang ada di kitab ini. Ya. Kita lihat di situ lillah, contohnya lillah, li yang berarti lillah, milik atau untuk, ya. Lillah bis salati, untuk salat, bagi salat, ya. Lin nabi, untuk nabi, untuk miliknya nabi, ya. Sama-sama artinya. Nah, Fujar sudah kita lewati tentang pembahasan isim. Sudah kita lewati. Kemudian yang kedua, lamukai, lam yang menasabkan fi'il, mudhari. Terlihat, lamukai artinya agar. Liaqra'a, ya. Agar supaya aku bisa membaca. Agar aku membacanya. Liyastariha, istirahat, ya. Kemudian litafhama, agar kamu paham. Istiraha, yastarih. Nah, itu menasabkan, ya, alat penasab. Kemudian lam yang ketiga adalah lamul juhud, alat penasab juga. Ma kuntu li'afhama, ya, lamul juhud itu dalam konteks negatif. Saya menegaskan dalam konteks negatif. Ma kuntu li'afhama, aku benar-benar tidak paham. Aku benar-benar tidak paham. Ya. Terus konteksnya negatif, ingat ya. Kemudian yang keempat, lamul amr. Lamul amr sudah, ya, alat penjazm. Penjazm satu fi'il. Lihat contohnya, liyadkhul, hendaknya dia masuk. Liyakhruj, hendaknya dia keluar. Liyarji', hendaknya dia kembali. Kemudian lam yang ke 5, lamut taukid. Lam yang menegaskan. Nah, sini lamnya berharokat fathah. La yarji'u. Maka lam taukid ini tidak beramalan. Tidak membuat dia mansub. Tidak pula dia membuat dia majzum. Kalau kita lihat la yarji'u. Karena dia taukid, maka artikan dia benar-benar kembali. La yadhhabu, dia benar-benar pergi. La yasma'u, dia benar-benar sungguh dia mendengar. Dia benar-benar mendengar. Ya, insyaallah itu pembahasan tentang adawatul jazimah hingga macam-macam lam. Kita lanjutkan kembali. Kemudian yang ke-30 kita lihat halaman 30. Ada al-af'alul mabniyatu. Fi'il yang mabni. Wal mabniyu min al-af'ali wal madi wal amru wal mudhari'u idza ittasalat bihi nunul inasi aw nunut tawkid. Mabni, fi'il yang mabni apa saja itu, yakni al-madi,
fi'il madhi, fi'il amr, dan mudhari yang bersambung dengan nun inas dan nun taukid atau nun taukid. Jadi ada 3 ya. Fi'il yang mabni itu ada 3. Bisa antum dan antuna sekalian nomorkan di situ kalau belum hafal. Di mabni, fi'il mabni apa saja? 1 madhi ya. Kemudian al-amr, yang kedua al-amr, fi'il amr. Dan yang ketiga mudhari jika bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Baik, kita sudah sampai di al-af'alul mabniyat tadi ya. Di mabni, fi'il mabni ada 3. Yang pertama ada fi'il madhi. Fi'il madhi. Kemudian yang kedua ada fi'il amr. Dan yang ketiga ada fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Ya, untuk pembahasan nun inas dan nun taukid sudah ada di pembahasannya sebelumnya. Ya, bisa dimurajaah kembali. Baik, kita pindah lagi ke bina'ul madhi. Bina'ul madhi. Mabninya fi'il madhi. Mabninya fi'il madhi. Mabninya fi'il madhi. Tapi yang pertama ya, ada mabniyun 'alal fath. Mabniyun 'alal fath. Contohnya ya, kataba, katabat, katabata. Ada di situ di huruf ba-nya ya. Kita lihat mabniyun 'alal fath, kataba, katabat, katabata. Seperti itu. Mudah ya, insyaallah ya. Mabniyun 'alal fathhi. Lihat di ba-nya, huruf ba. Kemudian yang kedua ada mabniyun 'alal dhamm. Mabniyun 'alal dhamm. Mabni 'alal dhamm. Misal contoh katabu, jalasu, zahabu. Terlihat huruf ba-nya lagi. Katabu, jalasu, zahabu. Harakatnya dhammah, maka dia jadi mabniun 'ala dhamm. Mabniun 'ala dhamm. Kemudian yang ketiga, mabniun 'ala sukun. Mabniun 'ala sukun. Misal contoh katabatum, katabata, katabatuma. Kita lihat lagi huruf ba. Ba-nya sukun ya, katabatum, katabata, katabatuma. Maka yang seperti ini kita sebut mabniun 'ala sukun. Kenapa kita mempelajari mabniun 'ala? Nanti berpengaruh nanti ketika mengi'rabnya. Ya, nanti mulai membaca kitab, mulai ada latihan-latihan mengi'rab, maka ini penting. Ada mabniun 'alal fathi, mabniun 'alal dhammi, mabniun 'alal sukun. Selain itu, ya, kita juga tahu ternyata kalau mabni ya, dia tidak akan pernah berubah. Nah, sudah belajar di awal bahwa mabni tidak berubah. Ya, mabniun 'ala. Baik, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi mabninya fi'il madhi, nah sekarang mabninya fi'il amr, bina'ul amri. Bina'ul amri. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa fi'il amr ya datangnya dari fi'il mudhari. Jadi apa-apa kita rujuknya ke fi'il mudhari. Contoh misalnya uktub ya. Dia dari yaktubu. Ya. Uktub datangnya dari yaktub. Kalau untuk melihatnya, lihat di fi'il mudhari'nya bagaimana. Baik, bina'ul amr mabninya fi'il amr.
Yang pertama, mabniun ala sukun. Mabni sukun. Mabniun ala sukun. Mabni atas sukun. Mislu contoh, uktub, ijlis, idhab. Sangat jelas, tampak jelas. Di situ harokat akhirnya sukun. Uktub, maka mabniun ala as-sukun. Mabniun ala as-sukun. Cukup jelas insyaallah. Kemudian yang kedua, mabniun ala hazfin nun. Mabniun ala hazfin nun. Misal contoh uktuba, ijlisu, idhabi. Berarti uktuba ini untuk dhamir ya, antuma ya. Kemudian ijlisu untuk dhamir antum. Kemudian idhabi untuk dhamir anti. Maka ya kita rujuk kembali ke fi'il mudhari'nya. Kalau di sini mabniun ala hazfin nun. Nunnya mana? Dari mana? Kita rujuknya dari fi'il mudhari'nya. Uktuba ini datangnya dari ya, taktubani. Taktubani datangnya dari taktubani. Maka jadikan fi'il amar dihapus huruf nunnya jadi uktuba. Sama ijlisu datangnya dari yajlisuna. Mereka laki-laki sedang duduk ya. Maka afwan bukan yajlisuna ya, tapi tajlisuna. Kalian sedang duduk. Karena amar khusus untuk dhamir mukhatab. Anta, tuma, antum, anti, antuma, antunna. Kayak yang dipakai dhamir-dhamir itu mukhatab. Ijlisu maka datangnya dari tajlisu. Sama ini juga idhabi datangnya dari tadhhabina. Gitu ya, dari tadhhabina. Dhamir anti. Pergilah kamu perempuan. Duduklah kalian laki-laki. Tulislah oleh kalian berdua. Seperti itu. Kemudian ya, nomor selanjutnya mabniun 'alal fathi. Mabniun 'alal fathi. Mabni atas fathah. Misal contoh uktubanna, ijlisanna, idhabanna. Kita lihat seperti biasa kita lihat lam fi'ilnya. Lam fi'ilnya apa? Uktubanna ya huruf ba itu ya, huruf ba. Kemudian ijlisanna, lam fi'ilnya apa? Ya dengan ya huruf sin. Kata jalasa, fa'ala, jimnya fa fi'il, lamnya jalasa, lam fi'ilnya adalah apa? Ain fi'ilnya adalah lam fi'ilnya adalah sin. Ijlisanna, idhabanna. Maka kita lihat di situ mabniun 'alal fath. Ini bersambung dengan nun taukid. Maka kita terjemahkan ya ada penegasan di situ ya. Tulislah, benar-benar tulislah. Ijlisanna, duduklah benar-benar ya. Atau ada bagaimana ya. Intinya ada penegasan di situ. Lebih tegas daripada perintah sebelum. Idhabanna, pergilah. Bukan hanya sekadar pergilah, tapi pergilah ada penegasan. Kalau dimainkan intonasinya. Kemudian yang keempat, ya sudah paham insyaallah, mabniun 'ala sukun, mabniun 'ala hadfin nun, mabniun 'alal fathi. Kemudian yang keempat, mabniun 'ala hadfil akhir. Kurang lebih mirip ya seperti tanda-tanda di fi'il mudhari yang di tabel itu ya. Kita pelajari. Baik, mabniun 'ala hadfil akhir. Misal contoh ud'u, irda,
irmi. Nah, sekali lagi kita rujuknya dari fi'il mudhari'nya. Ud'u datangnya dari mana? Oh, ternyata datangnya dari yada'u, yada'u, yada'u. Fi'il mudhari'nya yada'u. Irda datangnya dari mana? Yarda. Irmi datangnya dari mana? Yarmi. Maka datangnya dari situ. Sehingga kalau kita buat ke fi'il amarnya kan harus dhamir mukhatab, maka datangnya dari tada'u. Tada'u menjadi wada'u. Tarda, tarda menjadi irda. Tarmi menjadi irmi. Serulah ud'u, berdoalah juga. Serulah. Irda, ridailah, relakanlah. Irmi, lemparlah. Insyaallah jelas ya. Allah cukup jelas. Jadi penyampaian karena sudah disebutkan sebelumnya pada materi sebelumnya. Kemudian bina'ul mudhari'. Bina'ul mudhari', mabninya fi'il mudhari'. Kalau kemarin ya sudah disampaikan bahwa fi'il mudhari' itu hukum asalnya adalah mu'rab fi'il mudhari', kecuali yang bersambung dengan non inas atau non taukid. Nah ini di sini ya fi'il yang mabni tersebut. Ya. Yang pertama mabniun ala sukun. Mabninya bagaimana? Mabniun ala sukun yang pertama. Kita lihat sekali lagi terakhirnya ya. Mislu contoh yaktubana dari kata-kata ba. Lam fi'ilnya apa? Huruf ba. Ya. Kita lihat lagi yajlisna, yazhabna. Nah, ini untuk dhamir hunna. Untuk dhamir hunna. Yaktubu menulis ya. Yajlis duduk, yazhab. Kayak seperti ini mabniun ala sukun. Kemudian yang kedua mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi. Itu contoh yaktubanna, yajlisanna, yadhhabanna. Ini bersambung dengan nun taukid. Nun taukid yang apa? Tsaqilah. Taukid ada yang tsaqilah, ada yang khafifah. Sudah dijelaskan sebelumnya ya. Sekilas tentang nun taukid sudah dijelaskan sebelumnya. Maka kita lihat untuk yaktubanna di huruf ba-nya. Mabniun 'alal fathi. Kemudian yajlisanna kita lihat di huruf sin-nya. Yajlisanna. Begitu pula yadhhabanna sama kita lihat di huruf ba-nya atau di lam fi'ilnya. Lebih cukup jelas insyaallah. Baik. Tamrin ala madza tubna hadhihi al-af'al? Ala madza tubna hadhihi al-af'al? Fi'il berikut mabninya dengan apa? Baik, kita langsung kerjakan saja. Yang pertama jalasu, ya, jalasu. Mabninya atas tanda apa nih? Baris pertama dulu ya. Jalasu mabniun ala dhammi. Kharaju mabniun ala dhammi. Dhahaba mabniun ala fathi. Idhaba mabniun ala hafdin nuni. Oh, Masya Allah. Benar semua ahsan. Jazakallah khair. Ya, jadi jalasu mabniun ala dhamm. Kharaju mabniun ala dhamm pula. Dhahaba ya dia fi'il madhi ya Mas ya. Fi'il madhi ya mabniun ala al-fath. Kemudian idhaba mabniun ala hadfin nun. Dia dari kata tadhhabani. Tadhhabani. Kalian berdua pergi. Baik, baris kedua ya, silakan. Baris kedua jalasna. Jalasna mabni ala sukun.
apa itu? Yajlisna mabni ala sukun. Ukhrujanna mabni ala fathah. Irji'i mabni ala hasbin nun. Masya Allah. Ahsantum nus. Sual. Jazakallah khair. Jalasna ya fi'il madhi mabniun ala as-sukun. Yajlisna fi'il mudhari' mabniun ala as-sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan nun inas. Kemudian ukhrujanna fi'il amr mabniun ala as-sukun. Mabniun ala as-sukun mabniun ala al-fath. Mabniun ala al-fathi. Fi'il amr mabniun ala al-fathi karena bersambung dengan nun taukid. Irji'i mabniun ala fi'il amr mabniun ala hasbin nun dari kata tarji'ina. Kembalilah untuk muannas. Kembalilah. Kemudian ya baris terakhir raja'na, dhahabata, kharajat, ukhruja. Raja'na mabni ala, ada mobil sebentar. Mabni ala hadfun nun. Raja'na. Raja'na. Dari kata apa itu? Raja'a ya. Baik. Ya, berarti ini atas. Oh ya, raja'na mabniun ala, Masya Allah. Ayo, kita lihat ininya, lam fi'ilnya, haruf terakhirnya dari kata roja'a kan berarti harokatnya apa? Sukun, fathah. Sukun. Mabniun ala sukun. Ayo, dia fi'il apa di situ? Madhi mudhari amr. Fi'il roja. Masya Allah. Sebentar Ustaz. Fi'il apa di situ? Fi'il Madhi mudhari amr. Madhi. Baik, Masya Allah. Jangan dilupa ya. Ya. Nah, berarti domir apa di situ? Raja'na itu apa? Domir apa di situ? Domir anak. Domir nahnu, ya. Raja'tu, raja'na. Seperti itu. Baik. Lanjut. Jadi raja'na tadi mabniun ala fi'il madhi mabniun ala sukun. Lanjut. Mabniun ala al-fathi, ya. Baik, lanjut. Kharajat. Yang ketiga mabniun ala fathah. Ala al-fathi. Lanjut. Berarti mabniun ala hasfin nun. Dari kata ya takhrujan ya. Baik. Ya. Dari kata roja'a. Kita perhatikan kembali ya, lam fi'ilnya bagaimana. Hurufnya apa? Ya. Tentukan ya. Berarti ain di sini ain dan harokatnya apa? Sukun. Berarti mabniun ala as-sukun. Fi'il madhi mabniun ala as-sukun. Kemudian zahabata. Ya, sama ya. Kita lihat di contoh yang sebetulnya. Kata bata juga demikian. Nah, kita lihat huruf ba-nya. Maka mabniun 'alal fathi karena fathah ya. Mabniun 'alal fathi. Mabniun 'ala al-fathi. Kemudian kharajat ya, kharajat sama kita lihat huruf jimnya maka mabniun 'ala al-fath. Kemudian ukhruja dia dari ya, fi'il amr ya. Jadi datang dari fi'il mudhari yakhrujani. Kalau untuk fi'il amr ya, dhamir mukhatab takhrujani, maka ukhruja ya mabniun ala hadzfil akhir. Baik, cukup mudah insyaallah. Tidak terlalu susah. Karena tinggal melihat akhirannya saja. Mungkin yang sedikit perlu menelaah ya bagian mabniun ala hadfin nun dan mabniun ala hadfil akhir.
Tadi ukhruja tadi mabniun ala hadfin nun. Ukhruja tadi mabniun ala hadfin nun. Tadi Anda bilang hadful akhir ya, kalau nggak salah. Mungkin sekitar situ. Jadi perlu dimungkinkan sekali lagi agar nanti mengi'rabnya menjadi lebih mudah ketika membaca atau ada tugas mengi'rab misalnya. Nanti di tingkatan setelahnya, setelah ini mulai belajar mengi'rab. Nah, ini penting. Ada nanti mabniun ala fathi, kemudian dia mu'rab bagaimana mengi'rabnya, wa alamatu raf'ihi wa alamatu nasbihi dan seterusnya. Ini penting ini untuk dihafalkan sehingga tidak mengalami kebingungan. Jadi sampaikan tadi bahwa ketika tahu mana yang mabni, mana yang mu'rab, mabni ya, maka kita ketahui oh ini berubah harokat akhirnya, oh ini tidak berubah. Seperti itu. Itu kegunaan ketika kita mengetahui i'rabnya. Baik, saya lanjutkan kembali halaman 32. Ya. Kalau kita sekilas saja untuk pembahasan ya, isim ini. Mudah-mudahan insyaallah kita selesaikan halaman 32. Semoga Allah mudahkan. Baik. Al-ismu ya isim. Isim ini berdasarkan tampak atau tidaknya. Isim terbagi atas dua, ada yang zahir, ada yang dhamir. Ada yang zahir, ada dhamir. Zahir, ya, zahir yang tampak. Tampak berarti tidak disembunyikan. Ya. Tampak misalnya nama benda, sayyaratun, baitun. Nah ini semua zahir ini. Baitun, mirsamun, qolamun. Nah ini zahir semua. Atau nama misalnya Muhammadun, Ahmadu, ya, Umar. Ini zahir semua, nampak. Tidak ada yang disembunyikan. Bedanya apa? Ya, nanti ada dhamir. Ada dhamir, lawannya zahir. Ya, kalau di bahasa Indonesia, ya, kita pendekatan misalnya bahasa Indonesia, ya, kadang-kadang kita misalnya kita bilang punya Ahmad, Ahmad di situ zahir tampak, maka kita bisa ganti jadi dhamir misalnya. Jadi punyanya dia. Kita sembunyikan. Maka Ahmad di situ disembunyikan. Kita menjadi tidak tahu, oh siapa ini, punya siapa, dia siapa. Nah, kurang lebih seperti itu pendekatannya. Nah, guna memahami maksudnya zahir dan dhamir. Insyaallah cukup jelas. Nah, kemudian ya, dhamir ya, pembahasan dhamir ya berarti kalau bisa kita katakan bahasa Indonesia kata ganti. Dia, kamu dan seterusnya. Dan dhamir, isim dhamir itu terbagi dua. Dhamir itu terbagi dua. Dhamir itu terbagi dua. Ada yang munfasil, ada yang muttasil. Artinya dulu ya munfasil itu terpisah. Munfasil terpisah. Sedangkan muttasil itu bersambung. Terkait. Tasolayat tasilun. Bersambung. Nah, maksudnya bagaimana ya? Nanti kita lihat penjelasannya di bawah. Kemudian muttasil terbagi dua. Ada mustatir, ada baris. Ada baris, ada mustatir. Baris itu ya, tidak tersembunyi, tampak. Mustatir itu tersembunyi.
Sebelum kita lanjutkan, ya kita jelaskan sedikit ya. Ya, kita sudah sampai tadi di munfasil. Munfasil dan muttasil. Nah, munfasil dulu ya, kita lihat di situ nomor 4 ya. Nomor 4 ke bawah, nomor 4. Dhamir munfasil huwa ma yubtada'u bi mithlu nahnu anta. Ya, kita lihat di situ ya seperti itu. Kami, anta, kamu, bisa terlihat dia terpisah. Itu kita bahas dulu yang pertama ya. Bahas al-zahir wa ma dalla ala musamma. Ya, sudah dijelaskan ya, contohnya Muhammad. Ya, nama-nama itu ya Muhammad, Hasan, daftarun, ya, kutulis. Kemudian yang kedua al-dhamir wa ma naba an zahirin. Dhamir itu bagaimana ya, yang digantikan kata ganti, yang menggantikan dari zahir. Contoh ana siapa ya? Ana, apakah siapa ana itu bisa banyak orang, tergantung siapa yang berbicara. Ana, anta, sama huwa, dia laki-laki, hum, mereka laki-laki. Tapi insyaallah jelas. Kemudian dhamir muttasil, ad-dhamirul muttasilu wa ma la yubtada'u bih. Dhamir muttasil ya, yang tidak dipakai untuk menjadi mubtada. Nah, bagaimana itu? Nanti ya sebelumnya tadi sudah kita lihat ya, dhamir munfasil yang terpisah. Nah, contoh. Kita ambil contoh misalnya. Ana talibun. Ana talibun atau ana talibatun. Ini terpisah ya. Ana dan talibat. Ini munfasil namanya. Terpisah. Atau misalnya nahnu nashkurullaha. Nahnu nashkurullaha. Kami bersyukur kepada Allah. Nah, ini nahnu di sini ya dhamir munfasil. Kenapa ya terpisah? Kemudian misalnya huwa Allah, huwa ar-rabbi, atau huwa rabbi, ya Tuhanku. Maka huwa di sini ya, terpisah. Itu yang dimaksud ya. Bisa dipahami insyaallah ya. Terpisah, maka dia dinamakan munfasil. Nah, kita bandingkan dengan muttasil. Nah, muttasil itu bagaimana? Kita lihat pengertiannya di nomor 3. Ad-dhamirul muttasilu huwa ma la yubtada'u bih. Ya, maksudnya di sini ya dia tidak dipakai di depan seperti tadi. Seperti model yang tadi ya. Model ana talibun. Tidak bisa seperti itu. Ana talibun, ana talibatun. Dia tidak akan pernah di depan untuk dhamir muttasil. Nah, contoh jalastu, kata betum. Mana tidak ada di depannya tadi ya. Tidak model seperti itu. Maka yang kita lihat jalastu, kita lihat situ tu, aku telah duduk, aku duduk. Kata betum, kalian menulis, kalian laki-laki menulis. Nah, itu di situ tum. Maka tidak di depan dan juga tidak mengawali, ya mengawali seperti tadi ya, ana talibun, saya seorang talib. Kita bandingkan misalnya, atau ana jalastu, saya itu bisa depan kan. Namun jalastunya sendiri itu tu-nya itu di situ, di belakang, bukan di depan. Atau ana jalisun misalnya, ana jalisun, saya duduk. Modelnya ana jalisun. Bandingkan dengan misalnya jalastu. Artinya sama, namun dhamirnya berbeda. Ana di situ, ana jalisun, saya duduk, itu bisa dhamir munfasil. Sedangkan untuk jalastu, tu-nya itu dhamir muttasil. Namanya dhamir muttasil. InsyaAllah dipahami ya, insyaAllah pelan-pelan. Ya, semoga masih fokus. Dikit lagi. Kemudian muttasil, terbagi dua, ada baris, ada mustatir. Ya. Ini yang bersambung ya, muttasil yang bersambung. Dhamir yang bersambung ini terbagi dua. Ada yang bisa, ada yang nampak,
ada bentuknya, ada yang tersembunyi. Kita lihat penjelasannya. Nomor 5. Al-barizu huwa ma lahu suratun fil lafz. Baris, dhamir baris, itu yang memiliki bentuk atau terucap dalam ucapan. Memiliki bentuk dalam ucapan. Maksudnya bagaimana? Ya terucap. Dhamirnya terucap. Terucap dan bersambung. Ingat bersambung ya, karena dia muttasil. Juga terucap. Bagaimana terucapnya ya? Contoh. Misal contoh qara'tum. Tum. Terucap kan? Qara'tum. Qara'tu. Qara'na. Ya. Itu ya. Itu baris namanya. Qara'na. Qara'tum. Qara'tu. Nah, itu terucap. Jelas insyaallah ya. Nanti kita bandingkan nanti dengan qara'a misalnya. Tidak terucap dia. Dia bukan baris. Qara'a mana? Nah, tidak ada dhamirnya. Tidak terucap. Seperti itu. Ya. Hingga yang baris itu muncul, ada bentuknya, tidak tersembunyi, dan bisa diucap. Qara'tum, qara'ta, qara'ti, qara'tu, qara'na. Itu semua terucap. Qara'tunna. Itu semua dhamir baris. Nah, kemudian ya, kita bedakan dengan yang dhamir mustatir. Mustatir. Al-mustatiru huwa ma laysa lahu suratun fil lafz. Mustatir itu yang tidak ada bentuk dalam ucapan. Artinya tidak diucapkan. Atau tersembunyi istilahnya. Tersembunyi. Misal contoh kataba. Kita bandingkan tadi ya baris. Saya kata betum. Disebutkan. Akan tetapi kataba tidak disebutkan. Mana? Tidak ada tumnya. Sama juga yaktubu. Uktub juga tidak ada. Ya, seperti itu ya. Jadi cukup jelas. Kataba yaktubu uktub. Tidak disebutkan. Mustatir tidak ada. Tidak terlihat mana. Bukan uktubutum. Bukan seperti itu. Tidak ada juga. Karena dia dhamir. Untuk kataba dhamir wa. Ya. Tidak terlihat di situ. Tidak kataba wa. Tidak ada. Maka dia termasuk dhamir mustatir. Tersembunyi. Nah. Kemudian ya. Mustatir itu tersembunyi itu tadi terbagi dua. Ada yang jawazan, ada yang wujuban. Jawazan itu boleh tersembunyi. Wujuban itu wajib tersembunyi. Nah, bagaimana itu? Jawazan itu boleh tersembunyi. Wujuban wajib tersembunyi. Nah, contoh. Kita langsung baca saja. Al-jaizu yang ketujuh, ya, nomor 7. Al-jaizu huwa ma yahullu mahallahu dhahir. Jaiz atau boleh itu ya boleh-boleh saja dimunculkan. Mahallahu al-dhahir. Ya isim dhahir bisa masuk kepadanya, ke tempat tersebut. Nah, bagaimana itu contoh ya? Contoh. Nanti kita bandingkan. Kataba sejatinya adalah dhamir huwa. Sudah cukup di situ ya. Kataba sejatinya adalah dhamir huwa. Dia laki-laki. Nah, keterangannya adalah dari nomor 7 tersebut, isim dhahirnya bisa masuk, bisa dimunculkan. Isim dhahirnya bisa dimunculkan. Maka kita muncul, ini siapa? Maka kita bisa sebutkan kataba Muhammadun misalnya, yang penulis misalnya Muhammad. Kataba Muhammadun. Nah, ini bisa. Nah, makanya
makanya kataba termasuk dalam dhamir mustatir yang jawazan. Karena bisa dimunculkan. Kata. Berbeda halnya misalnya dengan kata beta. Kamu telah menulis. Ya kamu kita sudah jelas kamu siapa. Tidak mungkin kita munculkan kata beta Ahmad ya. Bagaimana kata beta Ahmad? Tidak bisa ini seperti ini. Kata beta Ahmad. Tidak seperti itu ya. Nah, maka kita lihat di situ kataba yaktubu taktubu. Maka yaktubu sama, yaktubu untuk dhamir huwa tapi fi'il mudhari'. Dhamir huwa untuk fi'il mudhari'. Kita keluarkan misalnya yaktubu Muhammadun. Nah, bisa kita munculkan. Dia yaktubu Muhammadun ad-darsa misalnya. Yaktubu Muhammadun darsa. Kita bisa munculkan. Atau bisa juga misalnya yaktubu darsan. Itu sudah cukup. Jadi boleh-boleh saja dimunculkan atau tidak. Maka ini atau pada huwa bisa dimunculkan. Maka dia masuk di mustatir jawazan. Jawazan. Ya. Kemudian contoh yang selanjutnya taktubu. Taktubu ini bukan domir antum ya, akan tetapi domir hiya. Domir hiya. Dia perempuan. Sama. Untuk domir hiya perlakuannya sama seperti domir huwa. Dia, sama-sama dia kan. Maka kita bisa munculkan taktubu. Misalnya Aisyah. Nah itu kita bisa munculkan ya kan. Nah, maka untuk domir hiya dan huwa dia masuk dalam domir mustatir jawazan. Bisa ditulis itu. Huwa dan hiya. Domir huwa dan hiya baik fi'il madhi maupun mudhari dia jaiz atau jawazan. Mustatir jawazan. Mustatir jawazan untuk domir hiya dan huwa. Kemudian ayat terakhir ya. Yang ke-8 yang wajib wujuban. Al-wajib wa ma la yahullu mahallahu adh-dhahir. Nah, ini lawannya berarti. Wajib ya wujuban itu isim dhahir tidak mampu untuk di situ untuk menggantikannya. Ya, tidak mampu untuk menggantikan atau tidak bisa. Bagaimana ya? Nah, kita lihat contoh misal. Kita lihat contoh. Misalnya ya, kita ganti kalau misalnya ada yang belum ganti di situ ada aktubu di situ ya, aktubu. Ya, kita ganti saja di situ yang utuh ya, kita ganti dengan aktubu. Nah, domir ana misalnya ya. Aktubu ya saya menulis. Aktubu. Ya, ana tidak mungkin diganti dengan isim dhahir. Bagaimana menggantinya? Misalnya aktubu Muhammadun. Saya bagaimana? Saya menulis Muhammad ya, bagaimana? Muhammad. Saya namanya Muhammad. Kemudian saya mau bilang aktubu Muhammad. Ya, tidak seperti itu kan tidak bisa. Maka yang seperti ini wajib untuk tersembunyi. Domir ananya itu tersembunyi ya. Ingat, domir ananya tersembunyi. Sudah? Baik. Jadi wajib tersembunyi, mustatir wujuban. Sama taktubu juga demikian. Nah, taktubu di sini domirnya anta ya di sini ya. Berbeda dengan taktubu yang ada di atasnya. Atas kiri ya. Kita lihat taktubu di situ. Taktubu yang di atas itu dia domir hiya. Taktubu yang di bawah ini maksudnya adalah domir anta. Untuk fi'il mudhari. Nah, maka sama taktubu Muhammadun mas. Tidak mungkin engkau menulis
Muhammad. Nah, bagaimana? Nah, yang seperti ini juga mustatir wujuban. Sama juga naktubu. Bagaimana kita memunculkan ininya? Kalau yang jawazan kan bisa kita munculkan isim fa'ilah, maka naktubu tidak bisa. Misalnya naktubu, siapa? Naktubu Muhammadun wa ana, bukan begitu. Kami menulis Muhammad dan saya. Tidak demikian ya. Kita langsung bilang saja misalnya naktubu darsan. Kita menulis pelajaran. Nah, seperti itu. Maka kesimpulannya untuk yang mustatir ini, mustatir ya, jawazan, untuk yang jawazan itu untuk domir, fi'il yang masuk domir, huwa dan hiya. Mustatir jaiz jawazan ini untuk domir huwa dan hiya, dan berlaku untuk fi'il mudhari dan madhi dan mudhari. Huwa dan hiya baik madhi maupun mudhari itu mustatir jawazan. Sudah. Dan yang wajib ya, bisa kita simpulkan, maka yang wajib ditulis saja dulu, paham tidak paham yang penting tulis, dihafalkan. Kemudian yang wajib wujuban itu untuk domir ana, nahnu, dan ant atau anta, ana, nahnu. Berlaku untuk fi'il mudhari' saja. Berlaku untuk fi'il mudhari' saja. Maka ana, nahnu, anta tadi berarti aktubu, naktubu, nahnu kan, dan anta taktubu. Baik, sudah? Sudah cukup di situ insyaallah. Kita lanjutkan nanti pekan depan di hari Sabtu insyaallah. Nah, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui admin. Mudah-mudahan ya, tidak kebingungan dan tidak kesusahan dalam memahami pelajaran ini. Nah, kita online maka diharapkan akan kesungguhannya dalam belajar. Memohon kepada Allah, senantiasa bermohon kepada Allah agar selalu dimudahkan kita dalam belajar, kokohkan dalam menuntut ilmu, pertama, dan kokohkan dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu saja cukup dulu ya. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan partisipasinya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari diri anak pribadi dan juga dari syaitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.